semua, kali ini kita akan membahas tentang gerak benda. Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Perhatikan gambar berikut ini. Kita lihat gambar ada beberapa binatang. Nah, setelah tadi saya jelaskan definisi dari gerak, maka kalian tentukan binatang mana yang bergerak dan tidak bergerak berdasarkan definisi tadi. Jangan lupa kalian jelaskan alasannya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Ada perbedaan makna antara kedua kata ini. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Bisa kita lihat pada contoh berikut. Ketika bola berputar dan sampai pada titik berhenti, itu disebut sebagai jarak. Sedangkan perpindahannya hanya dari titik awal sampai titik akhirnya. Jadi bisa dipahami ya. Selanjutnya gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau percepatannya sama dengan 0. Bisa kita lihat pada grafik berikut. Grafik kecepatan menunjukkan tetap meskipun waktunya bertambah. Lihat grafik percepatan, percepatannya 0 sedangkan waktunya bertambah. Selanjutnya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tidak tetap, namun percepatannya tetap. Pada GLBB ada kecepatan diperlambat dan ada dipercepat. Berikut grafik pada gerak lurus berubah beraturan. Kita bisa lihat kecepatan versus waktu. Kecepatannya bertambah, waktunya juga bertambah. Namun pada percepatannya tetap 2 dan waktunya yang bertambah. Untuk menghitung kelajuan kita menggunakan rumus V sama dengan S dibagi dengan T. V merupakan simbol dari kelajuan, satuannya meter per second atau kilometer per jam. S merupakan simbol dari jarak tempuh dengan satuan meter atau kilometer, dan T simbol dari waktu tempuh dengan satuan second. Sedangkan untuk menentukan kecepatan rata-rata kita pakai rumus A sama dengan V2 kurang V1 dibagi T2 dikurang T1, atau A sama dengan delta V dibagi delta T. V1 adalah simbol dari kecepatan awal dengan satuan meter per second. V2 adalah simbol dari kecepatan akhir, satuannya meter per second. A simbol dari percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, dan T simbol dari waktu dengan satuan second. Kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Rudi berlari selama 10 menit dan menempuh jarak 1,2 km. Tentukan kelajuan Rudi berlari. Nah, penyelesaiannya diketahui jarak Rudi berlari yaitu 1,2 km. Kita ubah satuannya menjadi meter, jadi 1,2 km dikali 1000 hasilnya 1200 meter. Lalu diketahui lagi waktu tempuh. Waktu tempuhnya yaitu 10 menit. Kita ubah lagi satuannya menjadi second, jadi 10 dikali 60 hasilnya 600 second. Yang ditanyakan pada soal yaitu
yaitu V atau kelajuan. Nah, kita jawab menggunakan rumus kelajuan. Rumus kelajuan yang tadi yaitu kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu atau V sama dengan S per T. Sesuai dengan yang diketahui, S sama dengan 1200 dibagi T sama dengan 600. Maka kelajuannya adalah 2 meter per second. Selanjutnya kita lihat soal yang kedua. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik berikut. Hitunglah percepatan benda tersebut. Kita lihat di grafik. Yang diketahui kelajuan awal yaitu 2 meter per second. Kemudian kelajuan akhir 12 meter per second. Sedangkan perubahan waktunya adalah 5 second. Yang ditanyakan di soal yaitu berapakah percepatan? Nah, untuk menghitung percepatan kita memakai rumus A sama dengan delta V dibagi dengan delta T, atau VT dikurang V0 dibagi dengan delta T. Jadi seperti yang diketahui VT-nya adalah 12 dan V0-nya adalah 2. 12 dikurang 2 sama dengan 10. Delta T-nya 5. Jadi 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Jadi percepatannya sama dengan 2 meter per second. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.